Kini kita akan pantau perdagangan pagi ini bersama jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dan juga juru kamera Anggi Meidarwan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Dian, kemarin Bank Indonesia sudah mengumumkan cadangan devisa. Apakah ini jadi sentimen baik untuk pergerakan IHSG pagi ini? Ya, lazimnya memang data ekonomi kita termasuk angka cadangan devisa ini akan mewarnai pergerakan indeks harga saham gabungan kita, Paskalis. Angka cadangan devisa kita bulan Agustus 2020 sudah diumumkan oleh Bank Indonesia kemarin. Ini di mana angkanya kembali mencatatkan rekor. Langsung saja kita lihat, Paskalis dan juga saudara, angka atau data cadangan devisa kita selama beberapa bulan terakhir. Ini saya akan mulai dari bulan Agustus 2020 di mana cadangan devisa kita angkanya adalah 137 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yakni Juli 2020 di mana angka cadangan devisanya adalah 135,1 miliar dolar Amerika Serikat, yang kemudian angka cadangan devisa bulan Juli ini juga lebih tinggi dibandingkan bulan Juni di mana angkanya adalah 131,7 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian angka ini juga tercatat lebih tinggi dibandingkan angka cadangan devisa pada bulan Mei di mana angkanya adalah 130,5 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya memang selama beberapa bulan terakhir, Paskalis dan juga saudara, ini angka cadangan devisa kita memang mengalami peningkatan. Nah, khususnya pada bulan Agustus 2020, peningkatan cadangan devisa kita ini ditopang oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan juga devisa migas. Sehingga kemudian Bank Indonesia juga mengklaim angka cadangan devisa kita pada bulan Agustus 2020 ini setara dengan pembiayaan 9 bulan impor dan juga pembiayaan utang luar negeri. Kemudian atas fakta ini atau atas data ini, Bank Indonesia juga percaya diri kalau angka cadangan devisa kita pada bulan Agustus 2020 ini akan mampu menjaga stabilitas perekonomian kita. Tapi Paskalis dan juga saudara, ada catatan. Ini yang pertama adalah terkait dengan sumber dari cadangan devisa kita. Ini memang angkanya terlihat baik karena terus-menerus meningkat, tetapi sebenarnya angka cadangan devisa kita pada bulan Agustus ini tidak berasal dari kinerja ekspor kita, maksud saya, yang membaik, tetapi justru sumbernya adalah dari, sekali lagi, penarikan pinjaman luar negeri atau utang luar negeri pemerintah. Nah, kemudian catatan selanjutnya ini adalah terkait dengan khususnya selama pandemi, cadangan devisa kita ini harusnya dialokasikan atau diperuntukkan bagi penanganan COVID-19. Tetapi melihat angka cadangan devisa kita yang justru terus meningkat dan bahkan mencatatkan rekor selama 2 bulan terakhir, ini nampaknya tidak diimbangi dengan kemampuan belanja atau serapan anggaran belanja pemerintah. Karena logikanya kalau memang ini diimbangi dengan belanja pemerintah yang baik, harusnya angkanya tidak terus membengkak begitu cadangan devisa kita, dan harusnya juga bisa berkontribusi pada angka pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kita akan langsung lihat ini dampak dari atau pengaruh angka cadangan devisa kita terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Apakah hari ini IHSG kita berhasil menyeberang ke zona hijau setelah kemarin ditutup melemah 0,18%. Kita lihat di sana IHSG kita dibuka di zona hijau, Paskalis dan juga saudara, bergerak di level 5.247, terapresiasi 0,32%. Nah, memang selama pandemi, Paskalis dan juga saudara, kita mengamati bahwa biasanya atau pasar keuangan kita ini lebih sering dibayangi oleh sentimen-sentimen negatif. Khususnya untuk pekan ini, sentimen negatif masih datang dari global. Salah satunya adalah terkait dengan ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Cina, baik terkait relasi dagang maupun relasi geopolitiknya. Kemudian juga ada sentimen dari bank atau bursa Amerika Serikat, khususnya indeks Nasdaq ini yang pekan kemarin juga kemudian melemah dan tentu saja akan mempengaruhi pasar Asia termasuk Indonesia. Dan kalau di dalam negeri ini pasar juga masih mencermati terkait dengan angka kasus COVID-19 yang terus meningkat. Kita tahu terakhir update-nya ini angkanya sudah mencapai 196.000 lebih. Nah, saya akan mengajak Anda, saudara, untuk melihat juga proyeksi IHSG kita menurut sejumlah analis. Ini yang pertama ada dari analis Profindo Sekuritas, Dimas Pratama, yang menyebutkan indeks harga saham gabungan kita hari ini akan bergerak di rentang support 5.195 hingga resisten 5.337. Kemudian kalau analis Penin Sekuritas William Hartanto ini menyebut proyeksi IHSG kita hari ini akan bergerak di rentang support 5.224 hingga resisten 5.312. Dan terakhir ada dari analis Bina Arta Sekuritas Muhammad Nafan Aji yang menyebut IHSG kita akan bergerak di rentang support 5.172 hingga resisten 5.294. Seperti biasa, Paskalis dan juga saudara, kita masih perlu menunggu hingga akhir perdagangan nanti bagaimana
bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Kembali ke studio, Paskalis. Mengulas langsung dari Bursa Efek Indonesia, Dian Silitonga, terima kasih.